kanker stadium 4. Ya, saya sudah berobat kemana-mana. Awal saya sakit itu bulan 7. Bulan 7 saya sakit, kemudian saya dibawa keluarga sama adik saya ke Mitra Sejati. Jadi di situ saya sudah susah bernapas. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat inilah saya di rumah sakit Mitra Sejati. Jadi di sini kita lihat sendiri bahwa saya itu merasakan sangat susah tidur. Ini kebetulan kesempatan saya bisa tidur. Biasanya susah, mungkin tak apa disuntikan gitu ya. Jadi next lanjut. Ada yang kedua yaitu saya masang masker ya, pakai masker. Di situ masker itu saya memang benar-benar susah bernapas. Susah sekali bernapas. Apakah saya hari ini yang maunya dipanggil gitu. Jadi dari situ saya diberikan obat dan diberikan cairan di mulut, di atas di bagian apa. Di situ agak berlahan bisa bernapas. Dan selanjutnya tindakan di rumah sakit khususnya kita di Medan ini lambat, beda dengan di Penang, ya sangat beda. Jadi sudah sesak, menunggu dokter lagi, menunggu data-data bagaimana. Jadi besoknya baru saya didatangi dokter, diperiksa, baru pergi ke scan, ya, di ronsen paru, torak. Jadi kemudian di scan torak, scan namanya, scanning di ruangan dingin. Nah, jadi ini hasil scan torak. Nampak di situ bahwa ini penuh dengan cairan. Jadi kalau kita lihat kenapa itu penuh dengan cairan, berarti apa penyebabnya? Setelah diteliti oleh dokter dokter paru, ya dokter paru, yaitu dokter waktu itu di Mitra Sejati, dokter dokter Setia Putra. Jadi periksanya bahwa ada tumor di bagian paru saya. Jadi dari situlah mengeluarkan cairan. Jadi satu lagi dokternya dokter lain nih, 2 dia timnya. Jadi diperiksa saya, setelah diperiksa saya dengan foto torak dengan scan kontras, baru saya itu adalah penderita mau menuju kanker. Jadi alatnya tidak cukup di Mitra Sejati, maka itu diarahkan ke Adam Malik. Jadi berembuklah kami sama keluarga, khususnya adik saya bermalam itu, Pak alasan sendirinya. Jadi adik saya yang menemani saya pada saat itu. Jadi dia melarang saya ke Adam Malik karena dia orang medis juga. Jadi melarang, ya kalau bisa bang janganlah dulu ke Adam Malik karena di sana, bukan saya menjelekkan, karena di sana banyak dokter koas, dokter perawat belajar. Jadi nanti bisa salah diagnosa, salah pegang, salah bagaimana kan gitu. Jadi akhirnya berembuk kami, bagaimana kesimpulannya, akhirnya kami minta pulang ke rumah. Dan di rumah berembuk, kemudian ada tetangga saya desa yang lain menyarankan berobat ke spesialis paru. Jadi spesialis paru itu mungkin Bapak Ibu tahu, itu Pak Tukul, Dr. Tukul Utapea. Tunggul Utapea. Jadi di situ kami sampai 4 kali
berobat ke situ dengan jangka waktu 10 hari dikasih obat. Sekali berobat bukan murah, obatnya mahal, paling sedikit 3 juta. Besoknya bertambah lagi, selanjutnya bertambah lagi. Awalnya datang dokter ini menyatakan biasanya kalau 10 hari cairan itu sudah hilang, tapi ini kok enggak. Kok berarti cairan itu datang terus. Jadi kita coba lagi lebih keras. Besoknya berobat lagi, tetap seperti itu. Tetap dia bertambah. Jadi mungkin karena waktu tumbuhlah beberapa tumor. Kenapa saya katakan tumbuh beberapa tumor? Karena disarankan sama kawan berobat ke Penang, di Penang dinyatakan sudah banyak tumor di paru saya. Jadi karena banyaknya tumor, itulah maka dikatakan kanker. Jadi mengeluarkan cairan. Jadi pada saat itu kalau di sana sistemnya memang beda di Indonesia ya. Mungkin bukan kita menjelekkan kita di Indonesia, memang di sana perawatannya itu lebih bagus. Jadi di sana langsung daftar periksa darah, langsung scan, karena nggak berlaku scan yang di Indonesia. Scan lagi, foto toraks, scan lagi, baru malamnya tindakan. Karena ini harus dilakukan tindakan katanya. Kalau nggak dilakukan tindakan, mungkin bapak ini nggak selamat karena sudah penuh dengan cairan. Jadi diborlah bagian belakang, langsung nyembur itu cairan. 1 teko penuh langsung. 1 teko. Jadi ini teko kedua ini. Teko pertama sudah penuh, baru dilanjutkan teko kedua. Teko kedua dengan waktu 2 hari penuh kembali. Jadi dibiarkan selama 2 hari. Kenapa nggak diteruskan sampai kering gitu? Karena 2 hari aja dokter sana bilang kalau ini dibiarkan dengan lasak saya bisa-bisa nanti masuk udara ke dalam, bisa membuat paru kamu menciut, jadi bisa membahayakan pasien. Jadi akhirnya saya dibuka, dibuka selang, ditutup, itu pun sudah sempat angin masuk ke dalam. Jadi setelah ditutup sore malamnya ini pun enggak, mungkin karena pengaruh angin yang di dalam tadi. Maka itu adik saya, ya kok udah lain, suara kamu kok udah lain, kata adik saya. Langsung kami video call, ya saya pun nggak tahu lagi kok bisa seperti ini. Jadi saya laporkan sama perawat. Memang setelah saya laporkan ke perawat, langsung ada tindakan dari dokter. Disuntiknya, besok paginya kembali kempes. Maka itu benar-benar memang di sana pengobatannya bagus memang. Jadi setelah itu besoknya difoto kembali, karena udah kering, difoto kembali, dilihat bahwa di situ nampaklah dijelaskan dokter Sundira sama saya bahwa bapak sudah kanker. Jadi dibilanglah sama istri saya, bapak ini sudah kanker stage 4. Jadi ini harus kami serahkan ke dokter kanker. Jadi dokter kanker di situ namanya Ibrahim. Ya, Ibrahim di Rumah Sakit Lamhawe ya. Di Lamwai. Jadi Penang. Jadi sampailah besoknya saya diarahkan ke Dr. Ibrahim, diperiksa, dilihat dengan cara medis, baru dipelajari, dicari-cari asal usulnya, baru bapak itu geleng kepala, bagaimana mungkin cara pengobatan, mungkin dalam pikiran saya kan gitu kan, karena dia bahasa Inggris dengan sama perawat yang lain. Jadi akhirnya dikasih saya saran, karena di scan kembali perut saya mengentak dari perut, rupanya cuma menghabiskan uang, bukan dari perut, ya, bukan dari perut. Ditengok lagi yang lain, bukan dari situ.
Akhirnya disarankannya, Pak, Bapak jalan satu-satunya harus kemo. Tapi itulah cuman obatnya, kemo. Jadi kami harus tahu jenis apa kanker yang ada pada Bapak, jenis kanker apa gitu. Nanti dilakukan kemo itu ada 3 katanya, jelaskan: kemo terapi, kemo obat, atau kemo suntik. Jadi menunggu itu, kembalilah kami ke Medan, diberikan waktu 3 minggu. Di situ saya sudah lemas karena nggak dikasih obat, cuman dikasih obat apabila sakit makan obat ini gitu aja. Jadi baru dikasih obat antibiotik, cuman itu aja, vitamin. Baru kembali kami ke Medan. Di situ memang sebelum kembali itu saya tanya, jadi itu cairan saya itu bagaimana? Itu kalau nanti Bapak sesak kembali, Bapak harus lakukan pengambilan cairan di hospital Bapak di Medan. Jadi di rumah sakit di Medan katanya. Jadi saya sudah merasa ya nggak ada harapan lagi dalam pikiran saya. Pulang pun sudah lemas, makan nggak selera. Sampailah di Medan sore, kebetulan adik saya ini pas melayat. Jadi saya bilang sama dia, udahlah, bawalah saya ke pendoa. Mungkin disitulah satu-satunya jalan untuk berobat. Nah, itulah terakhir. Maka itu adik saya alasan bawa ke pendoa. Jadi ke pendoa menanyakan, percayakah engkau imanmu menyelamatkan engkau? Saya percaya, karena tidak ada mustahil bagi Tuhan, katanya. Jadi dikasihlah doa pagi, doa malam. Jadi khusus kami Katolik ada doa novena. Kemudian anak-anak saya bawa doa supaya saya pun merasakan itu, kalau berkat doa anak mungkin lebih mujarab terhadap Tuhan Pencipta. Ya, jadi dibawa berdoa, mungkin Tuhan kasihan sama saya. Jadi kasihan sama saya, dan datanglah adik saya nomor 2, menyarankan, cobalah kamu ke JW Marriott dengan anjuran didik saya. Ada didik saya teman sejawat namanya Suryani. Dia adalah sudah bintang 1 di sini. Ya, sudah bintang 1. Jadi dia menyarankan suruh datang ke sini. Sorenya langsung kami ke sini, agak terlambat. Itulah yang dibilang Pak Bambang tadi. Saya buka pintu, nggak ada saya kenal. Kemudian saya keluar lagi, siapalah ini? Apalah yang mau dicari sini, saya pikirkan. Akhirnya bingung, saya hubungi kembali adik saya, siapa yang mau saya jumpai di sini gitu kan. Terakhir bilang aja Suryani katanya. Jadi saya sampaikan sama Bapak, oh iya masuklah katanya. Jadi di situ diskusilah. Mungkin pas acara seperti ini nggak sempat lagi, karena udah terlambat. Tinggallah di tempat ruangan. Ya. Jadi di situ ketemulah saya dengan pimpinan kita. Pimpinan kita itu Pak Wellen, ya. Itulah utusan dari Singapura, nomor 1. Nah, itu di belakang, nomor 1 di mewakili di Sumatera Utara. Jadi ini saya. Nah, jadi ini posisi saya. Jadi Bapak itu menyarankan, cobalah Bapak makan ini, mungkin bisa ada kesembuhan sama Bapak. Memang kalau mendengarkan harganya, memang kita ketakutan kan gitu. Tapi karena saya sudah kemana-mana berobat, sudah habis banyak,
Kemudian saya bilang sama istri, tinggal inilah harapan, kita coba lagi. Nah, jadi kami